Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, jamaah Maghrib Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, mempertemukan kita dalam majelis peranan kita untuk kemudian kita membacakan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membagikan warisan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ilmu yang beliau tinggalkan. Yang kata beliau, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima, kapan kalian senantiasa berpegang pada kedua hal tersebut, menjadikannya sebagai pegangan, ya, sebagai acuan, sebagai petunjuk, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan tersesat di kehidupan dunia ini dan tentu kelak di akhirat. Kitab Allahi wa sunnati, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran, kalamullah, dan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada beliau sebagai panutan dan teladan kita, yang mana beliau telah memberikan segalanya dari pengorbanan berupa harta beliau, berupa tenaga, jiwa dan pikiran beliau untuk kemudian bisa sampai hidayah Islam dan iman kepada kita dan kepada umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini atau kesempatan kali ini kita masih pada bab tentang peringatan Nabi SAW terhadap orang yang melalaikan salat, dan kita berada di hadis yang terakhir atau hadis penutup di bab ini. Tetapi merupakan hadis yang cukup panjang. Hadis beliau di mana beliau berkisah tentang beliau pernah bermimpi. Hadis yang sahih, atau kisah yang sahih, hadis yang sahih an Samurah Ibn Jundub radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia bernama Samurah bin Jundub. Beliau meriwayatkan, mengisahkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara, atau Rasulullah sallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi, di antara hal yang banyak sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika salat subuh atau ba'da salat subuh, ketika beliau berbalik setelah beliau memimpin salat, kemudian menghadap kepada para sahabat, selain beliau melihat para sahabatnya siapa yang hadir atau adakah di antara mereka yang tidak hadir karena mungkin sakit, atau beliau berbalik kemudian menyampaikan sesuatu, berwasiat. Dan di antara yang beliau sering lakukan setelah salat subuh ketika beliau menghadap kepada para sahabat
adalah beliau senantiasa mengatakan, an yaqula li ashabihi al ra'a ahadum minkum min ru'ya. Ketika beliau setelah memimpin salat subuh, beliau berbalik kepada para sahabat dan sering beliau bertanya, apakah ada di antara kalian yang bermimpi semalam? Nah, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Untuk beliau ta'wil mimpi tersebut, untuk beliau tafsirkan dan jelaskan jika ada di antara sahabat yang kemudian bermimpi. Fa yuqassu alaihi ma sya'allahu an yuqassa. Maka sebagian sahabat menceritakan mimpi mereka kepada Nabi SAW, kemudian beliau mentakwil dan menjelaskan apa maksud dari mimpi-mimpi tersebut. Wa innahu qala lana dhata ghadatin, dan adalah Nabi SAW pernah juga beliau yang menceritakan mimpinya. Nah, kata Samurah, dan bahwasanya beliau SAW menceritakan kepada kami pada suatu pagi. Nah, di pagi atau setelah salat subuh, beliau menceritakan mimpi yang beliau lihat di malam hari. Kata beliau SAW, innahu atani al-lailata thnani. Kata beliau, sungguh semalam saya didatangi oleh dua manusia, dua sosok, atau dua orang yang kemungkinan tentu adalah malaikat, dua malaikat. Wa innahuma ibta'athani, dan keduanya membangunkan saya. Membangunkan saya, membangkitkan saya. Wa innahuma qala li, dan kemudian keduanya berkata kepadaku, intalik, berjalanlah, berangkat. Wa inni intalaqtu ma'ahuma, dan saya pun berangkat bersama keduanya. Wa inna ataina ala rajulin, kemudian beliau dibawa dan diperlihatkan beberapa pemandangan. Dan tentu mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah kebenaran. Nah, semua mimpi-mimpi para nabi adalah hak, nyata. Nah, kebenaran, menjadi wahyu. Makanya ditetapkan sebagai hadis yang diambil pelajaran darinya, karena ini adalah mimpi yang hak, kebenaran. Wa inna ataina ala rajulin. Nah, pemandangan yang pertama yang beliau lihat, kata beliau, dan kami, wa inna ataina, kami mendatangi dan melihat, rajulin muttaji'in, seorang lelaki yang berbaring atau tersungkur, berbaring. Wa idza akharu qa'imun alaihi bi sakhratin, ada seseorang yang berbaring, kemudian ada lagi satu orang yang berdiri dengan mengangkat batu yang besar. Fa idza huwa yahwi bis sakhrati li ra'sihi, kemudian lelaki yang berdiri tersebut menimpakan dan melemparkan batu besar tersebut ke atas kepala orang yang berbaring tadi. Fayadlagu ra'sahu, lalu batu tersebut kemudian menghancurkan kepala orang yang berbaring tersebut. Fasatadahdahu al-hajar, setelah itu batu kemudian bergelinding. Fayakhudhuhu, lalu lelaki tadi kemudian mengambilnya kembali. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kana, dan ketika lelaki tersebut kembali mengangkat batu tersebut, kembali lagi utuh kepala orang yang tadi yang kemudian kepalanya remuk, ditindis atau ditimpa oleh batu besar. Thumma ya'udu ilaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula, kemudian dia lakukan lagi berulang-ulang. Setiap dilempar dengan batu yang besar, hancur kepalanya, batu menggelinding, diambil lagi oleh lelaki tersebut, kemudian diangkat, kemudian utuh lagi kepalanya, dan seterusnya berulang kali seperti itu. Qala qultu, maka Nabi SAW bertanya, ya subhanallah ma hadha. Nabi pun terheran, mengatakan, maha suci Allah, apa ini, pemandangan apa ini? Qala li,
kedua orang yang membawa Nabi SAW tersebut atau kedua malaikat tersebut mengatakan, ya intalik, intalik. Nah, berjalan lagi. Nah, tinggalkan, berjalan. Fa'ataina ala rajulin mustalqin ala qafahu. Kemudian kami pun mendatangi satu pemandangan lagi yang lain, yaitu seorang lelaki yang berbaring di atas tengkuknya atau terlentang. Nah, wa idza akharu qa'imun alaihi bikallubin min hadid. Seorang yang berbaring terlentang, kemudian di sisinya atau di sampingnya ada seorang yang berdiri dengan memegang pengait. Biasanya pengait itu yang biasa dipakai mengait, dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahada syaqqai wajhihi. Kemudian dia menaruh atau mengait satu sisi dari wajahnya. Fa yusharshiru shidqahu ila qafahu. Lalu kemudian dia menarik pengait tersebut dari mulutnya, dari satu sisi mulutnya sampai kepada tengkuknya ke belakang. Wa man kharahu ila qafahu. Lalu lubang hidungnya kemudian ditarik sampai ke tengkuknya. Wa ainaihi ila qafahu. Kemudian setelah dia mengambil matanya, mengait kemudian menariknya ke belakang, sampai ke tengkuknya ke belakang. Qala thumma yatahawwalu ila al-janib. Setelah itu dia berpindah lagi ke sisi yang kedua dari wajahnya. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil al-awwal. Kemudian dia lakukan lagi seperti yang dilakukan tadi, mulai dari mulutnya ditarik ke belakang sampai ke tengkuknya, kemudian lubang hidungnya ditarik dengan pengait tadi dari besi sampai ke tengkuknya, lalu matanya sampai ke tengkuknya. Setelah selesai satu sisi, utuh lagi sisi yang lainnya, kemudian berulang seperti itu yang dilakukan. Thumma ya'udu ilaihi fayaf'alu mithla ma fa'ala al-marrata al-ula. Qala qultu subhanallah ma hadha. Maka Nabi pun terheran dan mengatakan, maha suci Allah, pemandangan apa ini? Dan ini diantara sunnah, ketika kita terheran dengan sesuatu, kita mengatakan subhanallah. Boleh terheran karena mengerikan atau membahagiakan. Pemandangan yang bagus ataupun buruk, boleh kita atau disunnahkan untuk mengatakan subhanallah ketika kita ta'ajub. Ma hadza, kata beliau, pemandangan apa ini? Qala li intalik, intalik. Tetapi dua lelaki tersebut yang membawa Nabi mengatakan, berjalan lagi, berjalan. Tinggalkan. Fantalaqna fataina ala mithli at-tannur. Lalu kami tinggalkan dan kami mendatangi satu lubang yang bentuknya seperti gentong. Bagian bawahnya lebar, bagian atasnya atau bagian mulutnya, bagian atasnya yaitu sempit. Qala fa ahsibu annahu kana yaqul fa idza fihi laghatun wa aswatun. Di dalam tempat tersebut, lubang tersebut, terdengar gemuruh dan suara-suara teriakan. Qal fattala'na fihi. Kata Nabi SAW, lalu kami kemudian melihat ke bawah lubang tersebut. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un uratun. Dan ternyata di dalam lubang tersebut adalah para lelaki dan wanita yang telanjang, tidak berpakaian. Fa idzahum ya'tihim lahabun min asfali minhum. Lalu kemudian mereka senantiasa didatangi oleh kobaran api dari bawah mereka. Fa idza atahum dzalikal lahabu dawdha. Ketika datang api tersebut, mereka pun berlarian ketakutan dan berteriak. Sedangkan tempat yang mereka tempati adalah lubang yang tidak bisa dipanjat karena dengan posisi yang bagian bawah bagaimana gentong itu. Bagian bawahnya lebar, kemudian bagian atasnya sempit. Qultu ma haula. Maka Nabi pun bertanya, siapa mereka itu? Qala li intalik, intalik. Dua lelaki tersebut mengatakan, tinggalkan, meranjak, tinggalkan. Qala fantalaqna fataina ala nahrin. Kemudian kami berangkat lagi, dalam mimpi ini beliau saksikan,
Fa'ataina ala nahrin, kami berjalan lagi sampai kami tiba di satu sungai. Nah, hasibtu annahu kana yaqul ahmar mithla dam, yang mana sungai tersebut disebutkan ahmar mithla dam, airnya merah seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun sabih yasbahu, ternyata dalam sungai itu ada laki-laki yang terus menerus berenang. Ala syati an-nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsira, yang mana di sisi atau di tepi sungai tersebut ada seseorang yang telah mengumpulkan bebatuan atau kerikil, ya, batu-batu. Wa idza dzalika as-sabihu yasbahu ma yasbah thumma ya'ta dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijara. Ya, sehingga lelaki yang ada di dalam sungai tersebut yang sedang berenang, ya, dan terus berenang, ketika dia mendekat ke tepi, ya, ingin menyelamatkan diri dari sungai tersebut, ya, sudah sampai di tepi, fayafguru fahu fayulqimuhu hajaran. Setiap dia mendekat ke tepi sungai tersebut, lelaki yang sudah standby di tepi sungai dengan batu-batu yang telah disiapkan, kemudian melemparnya dengan batu atau menyuapinya dengan batu-batu tersebut. Nah, fayantaliku fayasbahu, lalu dia kemudian pergi dan berenang lagi, tidak bisa menepi. Nah, tidak bisa kemudian terselamatkan dari sungai tersebut. Tsumma yarji'u ilaihi kama raja'a ilaihi, kemudian dia berupaya lagi kembali, dan terus seperti itu berulang-ulang. Qultu lahum ma hadani, maka Nabi SAW terheran dan mengatakan, pemandangan apa ini? Qala li intaliq, lalu kedua sosok yang membawa Nabi kemudian mengatakan, ya, tinggalkan, ya, beranjak. Fantalaqna fataina ala rajulin karihil mara'ah, kemudian kami beranjak dan kami kemudian melihat, mendatangi seorang lelaki yang pemandangannya atau parasnya sangat buruk. Nah, ka'akrima anta ra'in rajulan ya mara'atan, yang lebih buruk daripada pemandangan atau paras wajah yang pernah Anda lihat, yang pernah kata beliau, yang pernah Anda lihat, ya, dalam kehidupan Anda, jauh lebih buruk daripada itu. Wa idza indahu narun yahushuha wa yas'a haulaha, dan di sisinya ada api yang dia terus nyalakan, wa yas'a haulaha, dan dia, ya, berkeliling di sekitarnya. Qala qultu lahum ma hadha, maka Nabi bertanya kepada dua orang yang membawanya, pemandangan apa ini? Qala li intaliq. Nah, tetapi yang membawanya atau dua lelaki tersebut mengatakan, tinggalkan. Nah, beranjak lagi. Fantalaqna fataina ala rawdatin mu'tamitin fiha min kulli nurir rabi'. Lalu kami tinggalkan lagi, lalu kami mendatangi sebuah kebun atau taman yang banyak rumputnya. Nah, atau kebun yang banyak rumputnya. Fiha min kulli nurir rabi'. Wa idza baina dhahri ar-rawdah rajulun tawil, atau kebun yang banyak tanamannya, kemudian di depannya, nah, muncul seorang lelaki atau terdapat seorang lelaki yang sangat tinggi. La akadu ara ra'sahu tulan fis sama, sampai-sampai tidak, kata Nabi SAW, hampir saja saya tidak melihat kepalanya karena begitu tingginya menjulang ke langit. Wa idza haula ar-rajuli min aktsari wildani ra'aituhum, kemudian di sekitarnya begitu banyak anak-anak kecil yang aku lihat, kata Nabi SAW. Qultu ma hadha, maka Nabi bertanya kepada dua orang yang membawanya, pemandangan apa ini? Ma haula, siapa mereka itu? Qala li intaliq. Dua orang mengatakan, beranjak saja. Nah, tinggalkan. Fantalaqna fa'ataina ala dawhatin azimah. Ya, lalu kami tinggalkan, lalu kami mendatangi sebuah pohon yang sangat besar, sangat tinggi. Lam ara dawhatan
qattun a'zama wa la ahsana minha. Yang mana kata beliau SAW, saya belum pernah melihat ada pohon yang lebih besar, lebih tinggi dan lebih indah pemandangannya melebihi dari pohon tersebut. Qala li, lalu kedua orang yang membawanya mengatakan kepada Nabi, irqa fiha, naiklah lewat pohon tersebut. Fartaqaina ila madinatin mabniyatin bilabinin zahab, lalu kami pun naik dan ternyata di puncak itu kami mendapati sebuah kota, atau sebuah kampung, sebuah kampung yang bangunan-bangunannya min labanin zahabin, yang semua bangunan-bangunannya terbangun dari emas, walubnin fiddatin, dan juga dari perak. Fa'ataina babal Madinah, lalu kami mendekat kepada gerbang kota tersebut atau kampung tersebut. Fastaftahna, lalu kami meminta untuk dibukakan. Fafutiha lana, lalu dibukakan kepada kami. Fadakhalnaha, lalu kami memasukinya. Fatalaqqana rajulun, lalu kami mendapati seorang lelaki. Rajulun syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in. Kami mendapati seorang lelaki yang setengah dari sisi badannya, penampilannya adalah penampilan yang terbaik. Ka ahsani ma anta ra'in, merupakan pemandangan atau penampilan paras yang terindah yang engkau pernah lihat. Wa syatrun minhum ka aqbahi ma anta ra'in, tetapi setengah dari badannya itu adalah sangat paras, yang sangat buruk, yang merupakan pemandangan yang paling buruk yang Anda pernah melihatnya. Qala lahum, lalu dua lelaki tersebut berkata kepada kelompok lelaki tadi, ada banyak orang yang kemudian terbagi dua badannya. Ada yang setengahnya sangat tampan, kalau dia wanita sangat cantik, kalau laki-laki sangat tampan, dan satu sisinya setengahnya lagi sangat buruk. Maka kedua orang yang membawa Nabi SAW itu berkata kepada mereka, idhabu faqa'u fi dzalikan nahri. Kedua orang yang merupakan malaikat itu mengatakan kepada mereka yang wajahnya dua versi, mengatakan, pergilah kalian dan terjunlah atau masuklah kalian ke dalam, berenanglah kalian dalam sungai tersebut. Qala wa idza nahrun mu'taradun yajri ka'anna ma'a al-mahdhu fil bayad, yang mana sungai tersebut mengalir dengan air yang sangat putih jernih. Fadhahabu fawaqa'u fihi, lalu mereka pun pergi dan berendam dan turun ke dalam sungai tersebut. Thumma raja'u ilaina, kemudian mereka kembali kepada kami, kata Rasulullah SAW, qad dhahaba dzalika su'anhum, mereka kemudian kembali dengan kondisi sebagian atau setengah dari tubuhnya yang buruk tadi sudah menjadi bagus pemandangannya. Fasaru fi ahsani suratin, lalu mereka kemudian berubah bentuk menjadi bentuk yang terbaik. Lalu Nabi menceritakan, qala li, lalu kedua orang yang membawanya tadi mengatakan kepada Nabi SAW, hadhihi jannatu adn, ini yang mereka masuki tadi, yang merupakan kampung yang tadi yang Nabi kemudian dalam mimpinya naik melalui pohon yang sangat besar, lalu kemudian dia melihat kampung yang sangat indah dengan bangunan-bangunan yang terbuat dari emas dan perak. Ternyata kata dua orang yang membawanya tadi, hadhihi jannatu adan, ini adalah surga Adan, wa hadha manziluka. Kedua malaikat tersebut atau dua orang tersebut menunjukkan kepada Nabi, ini tempat tinggalmu, ini tempatmu nanti. Qala fasama basari su'udan, lalu Nabi pun kemudian menatap, melihat ke tempat yang akan menjadi tempat beliau yang sangat tinggi. Beliau mengangkat pandangannya untuk melihat kedudukan atau tempat beliau. Fa idza qasrun mithlu ar-rababatil bayda, ternyata
ia adalah sebuah istana, ibarat istana ya raja yang putih, nah yang tentu jauh lebih megah. Qala li hadza manziluka. Lalu kedua malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi, inilah tempatmu. Qala qultu lahuma barakallahu fikuma. Maka Nabi ia berdoa kepada kedua orang yang membawanya tadi dan mengatakan, barakallahu fikuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Fadharni faadakhulaha, biarkan saya, izinkan saya ingin memasukinya. Qala, kedua malaikat tadi mengatakan, ammal ana fala, adapun sekarang belum waktunya. Qultu lahuma, ya lalu kemudian Nabi mulai bertanya kembali. Ya, saya berkata kepada keduanya, kata Nabi SAW, fa inni qad ra'aitu mundzul laila ajaban. Ya, sungguh dari tadi malam, ya aku telah melihat keajaiban yang luar biasa. Fama hadzal ladzi ra'aitu, lalu apakah yang aku lihat tersebut? Nah, Nabi kemudian minta penjelasan kepada dua malaikat yang membawanya dari pemandangan tadi yang dilihat oleh Nabi SAW. Nabi meminta dijelaskan siapa mereka itu, pemandangan apa itu. Qala li, lalu kedua malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi SAW, inna sanukhbiruka, sungguh kami akan mengabarkan dan menjelaskan kepadamu. Amar rajulul awal, kata ya malaikat yang membawa Nabi SAW mengatakan, amar rajulul awal, adapun lelaki pertama tadi, alladhi ataita alaihi, yang engkau lihat, yuslagu ra'suhu bil hajar, yang kepalanya ditimpakan di atasnya batu besar. Fa innahu rajul, sesungguhnya dia adalah seseorang, ya'khudhul qur'ana fayarfudhuhu, seorang yang telah pernah bergelut dengan Al-Quran sebagai penghafal, atau orang yang telah bergelut dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Fayarfudhuhu, lalu dia meninggalkannya. Ini bahaya orang yang telah pernah aktif dengan Al-Quran sebagai penghafal atau sebagai pengajar atau apapun interaksinya dengan Al-Quran, ia terutama menghafalnya kemudian meninggalkan ia begitu saja, tidak ada lagi aktivitasnya dengan Al-Quran. Wa yanamu 'anis salatil maktubati, ya sampai begitu futurnya. Nah, sampai salat wajib pun dia lalaikan. Nah, sampai salat wajib pun ia lebih memilih untuk tidur ketimbang melaksanakan salat wajib. Nah, ini sesuai dengan judul bab. Wa yanamu 'anis salatil maktubah, ya orang yang kemudian lebih memilih untuk tidur, melanjutkan tidurnya ketimbang salat, padahal dia telah mendengarkan seruan azan sampai kemudian dia terbangun dan telah keluar salat tersebut dari waktunya. Ini yang pertama. Wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu, dan adapun seorang yang engkau lihat yang disobek-sobek wajahnya, dari mulutnya, dari hidungnya dan dari matanya sampai ke tengkuknya, ke bagian belakang tengkuknya. Fa innahu ar-rajul yaqdu min baitihi fayakdzibul kadhibata tablughul afaq. Inilah penyebar hoax, pendusta yang menyebarkan berita-berita sampai ke ufuk timur dan barat. Penyebar berita dusta. Maka perlu berhati-hati setiap berita yang kita sampaikan, apalagi dengan media yang sekali kita mengirim bisa sampai ke timur dan barat, maka perlu berhati-hati dengan
berita-berita tersebut untuk kita sebarkan. Dan terlebih lagi, lebih parah lagi, yang memang tugasnya adalah, pekerjaannya adalah menebarkan kebohongan demi untuk mencari dunia pada momen-momen tertentu. Nah, pada momen-momen tertentu, seperti momen-momen pilkada dan seterusnya, memang khusus dipersiapkan untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar berkaitan dengan orang-orang yang sedang berkompetisi di dunia politik. Wa na'udzubillahi min dzalik, dan segala hal yang merupakan berita-berita bohong yang disebarkan. Wa amma ar-rajulu wan nisa'ul 'uratu alladzina hum fi mithli bina'it tanur, dan adapun para lelaki dan wanita yang tidak berpakaian, yang berada di dalam lubang yang seperti gentong tersebut, fa innahum zunatu waz-zawani. Mereka adalah pelaku-pelaku zina, laki-laki dan perempuan ketika mereka di dunia dan tidak bertaubat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa amma ar-rajulu alladhi ataita alaihi yasbahu fin nahri wa yulqamul hajar, dan adapun seorang lelaki yang engkau lihat yang berenang di sungai yang airnya seperti darah, setiap dia ingin menepi, ingin menyelamatkan diri dari sungai tersebut, dan mendekat ke tepi sungai, kemudian dia dikasih makan dengan batu, dilemparkan batu ke mulutnya sampai dia kemudian hanyut lagi dan berenang seperti itu berulang kali. Fa innahu akilur riba, ini adalah para pemakan riba. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini salah satu bentuk siksaan bagi orang-orang yang akilur riba, pemakan riba. Seperti ini pemandangannya di akhirat kelak. Wa amma ar-rajulul karihu al-mara'atu alladhi inda an-nari yahushuha wa yas'a hawlaha fa innahu malikun khazinu jahannam. Adapun yang engkau lihat, lelaki yang engkau lihat yang karihul mara'ah, yang parasnya sangat seram, menakutkan, sangat tidak nyaman dipandang. Alladzi indan nar, yang berada di sisi kobaran api yang menyala, yang dia terus kobarkan, menyalakan api tersebut menjadi besar. Wa yas'au haulaha, dan dia terus berputar berada di sekitar api tersebut menjaganya. Fa innahu malikun, sesungguhnya dia adalah malaikat Malik, khazinu jahannam, pelayan di neraka jahannam. Jadi malaikat didesain memang oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dengan pemandangan yang menakutkan. Sekedar dilihat saja sudah menjadi siksaan. Sudah menakutkan luar biasa. Apalagi dia adalah penjaga jahannam. Wa amma ar-rajulut tawil, dan adapun lelaki yang sangat tinggi, alladzi fir raudah, yang engkau lihat di satu kebun tadi, fa innahu Ibrahim, itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ammal wildan, adapun anak-anak yang berada di sekitarnya, alladzina haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrah, maka semua itu adalah anak-anak kecil yang meninggal masih di atas keimanan. Artinya anak-anak yang meninggal belum balik, masih meninggal di atas fitrahnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seorang sahabat bertanya, ba'dul muslimin ya Rasulullah, mereka itu adalah anak-anak orang muslim ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, dan apakah juga termasuk anak-anaknya orang musyrik? Faqala Rasulullah sallallahu wa auladul musyrikin, juga anak-anaknya orang musyrik. Jadi anak-anak yang meninggal belum balik, meskipun dia dilahirkan oleh orang tua yang musyrik kafir, ketika dia meninggal dan belum balik, maka dia tetap adalah meninggal di atas fitrahnya, termasuk penghuni syurga. Wa ammal qaumul ladzina kanu syatrun minhum hasanun wa syatrun minhum qabihun, dan adapun orang-orang yang engkau lihat yang mana pemandangan mereka, setengah badan mereka, setengah tubuh mereka sangat bagus pemandangannya, sangat tampan, sangat cantik, dan setengahnya lagi sangat buruk. Fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an,
maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang dahulu di dunia ia mencampurkan atau amalannya banyak yang bagus, banyak juga yang buruk, atau amalannya bagus sebagian, buruk sebagian, tetapi di akhirat tajawazallahu anhum, tetapi di akhirat mereka beruntung. Nah, artinya masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diampuni dosa-dosa mereka. Iya, sehingga mereka disuruh untuk terjun atau turun berenang ke sungai yang sangat putih airnya, akhirnya kembali tubuh-tubuh mereka menjadi sempurna dan menjadi bagus, ya, semua tubuh mereka. Ini orang-orang yang masih tercampur atau banyak ya kesalahannya, namun Allah Maha luas rahmatnya. Nah, untuk mengampuni namun tidak ada yang menjamin. Nah, tidak ada yang menjamin. Jangan kemudian bermudah-mudahan dan mengatakan kalau begitu tidak apa-apa, dicampur-campur. Tidak ada yang menjamin. Kita tergolong orang-orang yang dirahmati atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ampunan. Sudah berakhir rawahul Bukhari. Nah, ini sudah akhir hadisnya. Rawahul Bukhari, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebagai penutup, nah, karena ini bab seputar peringatan ya terhadap orang yang melalaikan salat, sebagai penegasan, qala Al-Hafidz Abdul Azim, Al-Hafidz ya Abdul Azim, seorang ulama. Al-Hafidz biasanya dalam istilah para ulama itu bukan hafidz Quran, itu standar minimal ulama terdahulu, hafidz Quran. Al-Hafidz dalam istilah mereka adalah yang menghafal ribuan atau bahkan jutaan hadis, nah, dengan sanadnya yang lengkap. Nah, itulah para hafidz dalam istilah para ulama terdahulu. Adapun hafidz Quran itu standar minimal ulama terdahulu. Nah, qala Al-Hafidz, nah, Al-Hafidz di sini seorang alim Abdul Azim yang tentu penghafal hadis dengan ribuan atau bahkan jutaan hadis dihafal dengan sanad-sanadnya. Qad dhahabat jama'atun minas sahabah, sungguh jamaah atau banyak di antara para sahabat Nabi SAW memandang ya, waman ba'duhum, dan generasi yang datang setelahnya dari tabi'in, mereka memandang atau mengambil pendapat ila takfiri man taraqas salata muta'ammidan litarkiha. Iya, banyak dari kalangan para sahabat dan juga ulama-ulama setelahnya dari tabi'in dan atba'ut tabi'in yang memilih pendapat bahwasanya telah kafir siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja untuk meninggalkannya. Ya, ini sebagai penegasan untuk kita berhati-hati. Ya, meskipun jumhurul ulama sudah kita sebutkan pendapat mereka ketika mereka meninggalkan karena jahidan, ya, menentang akan kewajibannya, inilah yang kafir. Iya, tetapi yang meninggalkan karena kemalasan, maka ini termasuk dosa besar dan berhak untuk diberikan hukuman sebagaimana hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang telah kafir. Meskipun dia belum dihukumi kafir, tetapi berhak diberikan hukuman-hukuman yang semisal yang diberikan kepada orang yang murtad. Di antaranya adalah dipenggal ia oleh hakim yang sah. Sebagian para sahabat memilih pendapat yang lebih tegas. Ia mengatakan siapapun yang meninggalkan solat dengan sengaja, memang berniat untuk meninggalkan solat, berniat untuk tidak mau solat, nah, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran alias murtad. Nah, kata beliau, nah, harus bersyahadat kembali ketika bertaubat. Hatta yakhruja jami'a waktuha, sampai keluar semua waktunya. Artinya bisa dalam pandangan mereka satu waktu saja bisa menyebabkan kemurtadan, meninggalkan satu waktu dengan memang sengaja untuk meninggalkan, tidak ada sebab, tidak ada uzur atau tidak ketiduran dan seterusnya. Memang niatnya saya tidak mau salat maghrib, nah, kali ini saya tidak mau salat isya, sebentar saya tidak mau bangun salat subuh. Nah, satu salat saja yang diniatkan, kata beberapa para sahabat yang mengambil pendapat ini, bisa menyebabkan kemurtadan. Ini pendapat yang paling tegas. Di antara mereka
Di antara sahabat yang memilih pendapat ini adalah Umar ibn al-Khattab. Pertama Umar al-Faruq ibn al-Khattab, wa Abdullah ibn Mas'ud. Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin. Abdullah ibn Mas'ud alim min ulama'is sahabah, termasuk ulama'nya para sahabat. Wa Abdullah ibn Abbas, termasuk Abdullah ibn Abbas juga ahli tafsir dan ulama'us sahabah. Wa Mu'adz bin Jabal wa Jabir bin Abdullah. Iya, semua ulama yang terdepan dalam kedalaman ilmu mereka. Wa Abu Darda juga radhiyallahu anhum. Wa min ghairi sahabah, yang bukan termasuk kategori sahabat, ulama madhab Ahmad bin Hanbal, madhab Imam Al-Hambali. Ya, Ahmad bin Hanbal tegas. Ishaq bin Rahawai, atba'u tabi'in, Abdullah bin al-Mubarak, semua para pemimpin tabi'in. Wan Nakhai wal Hikam ibn Utaibah wa Ayyub as-Sikhtiyani wa Abu Daud at-Tayalisi wa Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan berapa ulama tabi'in dan atba'u tabi'in yang lainnya memilih pendapat ini. Menunjukkan ia sesuatu yang sangat, perkara yang sangat berbahaya, atau perkara yang sangat penting untuk kemudian diperhatikan. Iya, bagi kita yang telah salat, maka alhamdulillah telah menjaga salat dengan baik, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka tanggung jawab kita setelahnya adalah keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk kemudian kita berperan agar kemudian bisa mereka menjaga salat sebagaimana kita, dan semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang mulia tersebut sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penutup pembahasan seputar peringatan Nabi SAW terhadap orang yang sengaja meninggalkan salat, dan pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan Kitabun Nawafil tentang salat-salat sunnah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah, kedahal yang keliru dari keterbatasan kami secara pribadi. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.